Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha tahu, senandung rindu yang tak pernah layu. Yang kedua kalinya, sholawat terbingkaikan salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pengobat lara ketika duka, pengobat kalbu dikala rindu, penenang hati dikala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara mengenai pemuda, pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat dan luar biasa. Dikarenakan masa muda adalah masa yang tepat, masa yang kuat untuk selalu senantiasa taat kepada sang pemilik nikmat. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul Peran Pemuda dan Pemudi di Zaman Milenial. Syekh Mustafa Al-Hulyani, seorang pujangga Mesir, mengatakan, Inna fi yadi subani amri ummati wa fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat dan di kaki-kaki merekalah kehidupan umat. Maka pantaslah jika proklamator kita Insinyur Soekarno mengatakan, berikan aku 10.000 orang tua, niscaya akan kujabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kawan-kawanku yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang paling indah, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat masih dengan tepat, pendengaran masih akurat, tangan mampu membawa beban yang berat, kaki masih bisa berjalan dengan cepat, wajah tampan walaupun banyak jerawat, tapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Maka gunakanlah masa muda ini untuk selalu senantiasa taat kepada sang pemilik nikmat. Sungguh miris bukan yang terjadi pada zaman sekarang? Kemerosotan moral kian merajalela, seolah-olah menjadi kultur, bahkan membedakan antara yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi, bahkan segerombolan orang rela mati bersama dengan minum oplosan. Rasa isin wes mulai diobral, rame-rame joget tiktokan demi konten sing penting viral. Moco story WA kuat jam-jaman, moco Al-Quran moto sepet koyok dilakban. Ninggal ke ibadah wajib ora wedi, kelangan sinyal 4G koyok ketekan malaikat jurupati. Bahkan saudaraku, kawan-kawanku, di luaran sana, di jalanan sana, masih banyak segerombolan pemuda yang berambut gimbal, berbaju kumal, berlaga artis terkenal, padahal otaknya ora normal. Inilah potret kehidupan yang dilakukan oleh para pemuda di zaman sekarang, di mana kemerosotan moral tak boleh kita biarkan, apalagi kita sampai menutup mata dan tak melakukan apa-apa. Apalagi penyebabnya adalah media sosial. Maraknya arus informasi di era globalisasi, masyarakat yang dulunya tradisional sekarang menjadi radikal dan liberal. Bahkan sikap sosialisasi kian menipis,
terkikis oleh budaya kapitalis. Dulu bola bekel menjadi mainan, sekarang Mobile Legends menjadi andalan. Sungguh berbeda bukan? Orang-orang semakin berlomba-lomba mendapatkan kesenangan, sementara urusan akhirat tak pernah terfikirkan. Al-Quran sudah memberikan petunjuk pada kita semua untuk meninggalkan generasi muda yang kuat dan hebat. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadidan. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya takut meninggalkan keturunan di belakang mereka yang lemah, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan tutur kata yang baik. Lalu timbul pertanyaan di batin kita, bagaimana kita sebagai generasi muda dalam menghadapi zaman era globalisasi di zaman milenial ini? Kemudian pasti timbul di batin kita pertanyaan, bagaimana kita sebagai pemuda penerus bangsa dan harapan mertua dalam menghadapi era globalisasi di zaman milenial ini untuk menghadapi narkoba dan lain sebagainya? Jawabannya adalah Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya Hayatul Islam menjelaskan dengan cara tarbiyatul tarbiyah. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dapat kita simpulkan dari atas sampai akhir bahwasanya kita sebagai pemuda penerus bangsa dan harapan mertua, kita harus membekali diri kita dengan ilmu dan akhlak, dan kita harus selalu mendalami ilmu pengetahuan umum serta mendalami ilmu agama, sehingga kita menjadi pemuda yang beriman, berilmu, serta bertakwa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalaupun ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan apabila ada lebihnya, anggap saja itu bonus. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.